2 tun, 3 tun. Maka kalau seandainya 6 tun, berarti kan 2 kali tangan begini, 1 tun tambah 1 kali tangan begini 4 jari ditambah 4 jari kan begitu. Ini 6 tun kan begitu ya. Ini nanti kira-kira ukurannya itu pakai tangannya pasien ya. Dan paling besar atau sama atau lebih kecil kan gitu. Jadi dengan bisa kira-kira. Oke, kita teruskan. Jadi titik simagong itu adalah dari pertengahan lutut naik 6 tun. Jadi tadi itu 1 ya kan 4 jari, atasnya 4 jari. Sudah. Berarti nanti ketemunya di sini. Nah, di pertengahan. Ini kan nanti di pertengahan dulu nih. Di pertengahan tulang. Ya. Di pertengahan tulang. Sudah ketemu. Terus di sini simagong. Nah, setelah di titik ini keluar ke sisi luar sini itu 2 tun. Jadi titiknya tidak di tengah-tengah, tetapi keluar di titiknya tidak di tengah-tengah, tetapi keluar 2 tun ke sisi luar. Jadi sudah ketemu titiknya di sini, titik ini, kemudian 2 tun, berarti 3 jari, maka ketemulah yang namanya simagong. Jadi ingat, titik simagong itu berarti 6 tun dari lutut tengah. Oke. Dari lutut tengah naik ke atas 6 tun. Setelah ketemu titik tengahnya, kemudian lateral atau ke pinggir 2 tun. Baru ketemu titik simagong. Nah, nanti penjaruman pakainya jarum 1 tun maksimal masuknya pakainya yang 2,5 tun, jarum 2,5 tun ataupun pakai 3 tun boleh. Tetapi minimal 0,8 tun. Berarti pakai jarum 1 tun pun bisa. Ya. Berarti kalau pakai jarum 1 tun masuk semua. Ini. Jadi tidak usah disisakan, langsung blus aja. Kalau kurang dari 8 tun, 0,8 tun, maka efeknya tidak begitu bagus. Maka minimal 0,8 tun. Maksimal 2,5 tun. Jadi jangan takut kena tulang, karena kan posisinya ini lateral, di luar. Ya, di luar tulang, ini kan tulangnya di sini. Jadi tulangnya di sini, keluar ke sini maka tidak akan kena tulang. Maka 2,5 tun itu pun tidak mengenai tulang. Maka kalau pakai itu biasanya reaksinya bisa cepat kena, gitu ya. Itu simagong. Nanti videonya ada, nanti saya tampilkan dulu. Ini sekarang saya terangkan dulu supaya tidak bingung. Kemudian yang kedua, tadi kan jadi ingat ya, simasan itu ada 3, ya, ada 3 nama jadikan 1, yang namanya simasan. Yang pertama adalah simagong. Nah, yang kedua adalah simasyang, ya. Yang tadi yang pertama simasan, yang simagong, yang kedua adalah simasyang. Kodenya 8818. Nah, lokasinya adalah secara longitudinal 2 tun di atas titik simagong. Jadi tadi kalau sudah ketemu titik simagong, tinggal nambahi 2 tun, itu sudah ke atasnya, guys. Itu sudah jadi titik simasyang. Jadi indikasi untuk apa itu? Untuk seperti simagong tadi. Jadi fungsi faedahnya ya untuk nyeri panggul atas, sciatica, nyeri punggung bawah, kemudian inflamasi hidung, tuli, tinnitus, inflamasi telinga, batuk pecah dan lain sebagainya. Itu sama
ini indikasi untuk itu. Nah, posisinya sekarang kita lihat posisinya untuk si Masyang. Kalau tadi si Mazong ya, sekarang si Masyang lihat. Nah, di sini bisa dilihat kalau tadi si Mazong itu kan 8817, berarti posisinya di sini ya. Di sini tadi. Berarti 6 cun dari lutut naik. Ini kan di sini, lurusnya kan di sini. Ini kan lutut. Kalau 6 cun kan di sini ya. Kemudian lateral keluar 2 cun, titiknya kan sini. Ini slong. Menusukkan ke si Mazong, si Masyang, si Masya itu dengan 3 cun nggak pernah. Maksimal saya pakai itu paling 2 cun. Masuk 1 cun setengah itu reaksinya sudah bagus. Oke, jadi ini si Masyang, yang kedua, titik yang kedua. Yang pertama si Mazong, yang kedua si Masyang. Oke, kemudian yang ketiga, titik yang ketiga yang harus dijarum adalah si Masya. Nah, makanya si Masya. Jadi lokasinya secara longitudinal 2 cun di bawah titik si Mazong. Nah, kemudian anatomi pada liver dan paru. Indikasi sama dengan si Mazong tadi. Jadi 3 titik ini saling menguatkan. Jadi makanya harus di penjaruman harus langsung 3 supaya kuat gitu loh. Menyembuhkan pasien yang stroke itu biar kuat. Karena kalau cuma 1 nggak begitu kuat nanti dia. Nah, titiknya si Masya adalah 2 cun di bawah si Mazong. Kalau si Masyang tadi kan 2 cun di atas, ya, 2 cun di atasnya si Mazong ini tadi. Maka sekarang si Masya adalah 2 cun di bawahnya si Mazong. Ya. Nah, 3-tiganya inilah yang dinamakan titik si Masang. Ini titik wajib untuk pasien-pasien kan miring kuku bawah bisa ditusuk, lebih indikasinya itu lebih bagus. Baik, jadi itu yang titik yang pertama untuk si Mazong. Ini saya coba carikan videonya, guys. Coba kita lihat. Ya, kita lihat. Jadi ini 3 cun, kemudian tambah 3 cun, 6 cun, titiknya kan di sini. Nah, kemudian 2 cun keluar, lateral, langsung tusuk. Set. Inilah titik si Mazong. Ya. Ulangi lagi. Kita ulangi supaya jenengan bisa lebih ini. Coba, ini 3 cun ya. Jadi ini lutut, 3 cun, kemudian nanti ditambah lagi 3 cun. 3 cun, ditambah 3 cun, ya. Jadi ini kanan, 3 cun, 3 cun. Oke, sudah ketemu titiknya. Nah, titiknya sudah ketemu. Nah, kemudian keluar. Keluar lateral 2 cun. Kan ini 3 jari, keluar. Maka ketemulah titik si Masan di sini. Langsung tusuk, 1 cun, masuk semua. Kalau 1 cun setengah juga masuk setengah. Masuk semua bisa. Oke, ya. Ini untuk titik ini adalah titik si Mazong, ya. Tadi kan 6 Mazong, ya. Tadi kan 6 cun nih dari sini ketemu titik sini, kemudian lateral 2 cun, inilah titik si Mazong. Nah, kemudian titik si Masyang, 2 cun di atas titik si Mazong. Coba diperhatikan. Nah, ini 2 cun ya. Lihat, 3 jari berarti 2 cun di atasnya. Nah, tusuk langsung. Ini pakai 1 cun setengah. Masuk langsung. Set. Nah, kita ulangi supaya jelas. Nah, 2 cun naik ke atas, langsung atasnya langsung ditusuk 1 cun setengah. Set. Nah, itu ya.
itu untuk yang sima syang. Kemudian yang simasya. Jadi yang simasya berarti yang 2 tun di bawahnya simazong tadi. Oke. Biar ini memang karena hujan, floatingnya agak sedikit terganggu. Tapi insya Allah bisa lah. Bisa. Ya, berarti ini yang simasya, berarti yang titik terakhir dari simasan. Tadi ini simazong, kemudian simasya, nah ini di bawahnya, persis. Nah, di bawahnya simazong. Nah, jadi ingat, berarti tadi di atasnya simazong, sebelum video ini adalah simazong, simasyang, dan simasya. Tiga titik ini adalah wajib untuk ditusukkan kepada pasien panjenengan yang terkena stroke sebelah kiri. Ini kan sebelah kanan, sebelah kanan itu yang ditusuk, tapi di bawah dari simazong 3 tun langsung pakai jarum 1,5 tun masuk semua. Betul. Ya, mungkin sebelum saya teruskan ada pertanyaan. Sebelum saya teruskan untuk yang titik tong. Jadi untuk titik tongnya ini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Gimana? Ada pertanyaan atau kita lanjutkan? Halo? Halo? Apakah suara saya bisa didengar? Halo? Oke. Saya teruskan. Terdengar. Ya, saya teruskan dulu aja, Nggih. Ya, teruskan dulu materinya untuk malam ini. Nah, kemudian setelah kita tadi tentang simasan. Nah, ada simasan, simasyang, dan simasya. Nah, kemudian ada lagi titik untuk yang di paha. Tadi kan 3 pertama, ya. 3 pertama yang ditusukkan di paha untuk pasien yang stroke. Nah, sekarang ada titik 3 lagi yang harus ditusukkan juga. Namanya titik tong. Ya. Lihat, di sini titik tong. Nie tong san. Berarti tadi sudah saya utarakan kalau ada kalimat san berarti penjaruman harus 3. Nah, tadi simasan, sekarang nie tong. Nah, nie tong ini ya, secara horizontal 0,5 tun ke sisi medial dari titik 8801. Nanti kegunaan titik tong ini adalah hemiplegia. Berarti yang pasien-pasien mati separuh, yang gitu, yang entah itu yang kiri atau yang kanan. Kemudian kurangnya kekuatan pada keempat anggota gerak. Orang stroke pasti tangannya atau kakinya pasti lemah. Ngangkat begini nggak bisa. Kakinya juga mau suruh gerakan juga nggak bisa, kan gitu ya. Nah, itulah kekurangan kekuatan dari anggota gerak. Maka ini harus kita harus bisa digerakkan, caranya nanti dengan titik tong ini. Kemudian kelumpuhan pada 4 anggota gerak, sama kayak tadi ya.
lemah dan turunnya organ jantung. Biasanya orang stroke jantungnya itu pasti lemah, maka harus dikuatkan. Kemudian kehilangan suara karena wind stroke. Wind stroke itu ya yang menyebabkan masuk ke otak kemudian menjadi stroke itu, guys. Jadi orang stroke biasanya kan pelo, nggak bisa ngomong. Nah, nanti penusukannya di sini. Baik. Titik Nietong. Yang pertama Nietong Kuan. Titiknya di lihat ini. Saya besarkan. Nah, bisa kelihatan nggih gambarnya ya? Ya, ini lihat. Jadi titik tong yang pertama adalah ini dari lutut, ya, naik 5 cun dulu. Nah, naik 5 cun. Sudah. Setelah 5 cun ketemu titik yang di tengah paha, masuk. Nah, tadi kan kalau tadi si Masan keluar ya. Kalau ini masuk cuma setengah cun. Ingat, setengah cun ukurannya pakai kelingking. Ya. Berarti dari lutut untuk penjaruman, ya, untuk penjaruman minimal setengah cun. Berarti ketika jenengan menusukkan titik tong nanti itu jenengan bisa pakai jarum 1 cun karena cun. Jadi tidak lagi memakai ini yang tadi kayak simasan. Kalau simasan tadi kan makainya 2,5 cun bisa, pakai 3 cun bisa. Karena masuknya minimal 0,8. Ya toh? Sampai 2,5 cun. Kalau ini kan minimal 0,5 cun. Maksimal 0,8. Berarti untuk penjaruman bisa memakai jarum 1 cun. Ya, saya ulangi, untuk titik Nietong, ya, Nietong Kuang, ya. Jadi yang pertama tadi kan ingat nih, nama titiknya tiga-tiganya nanti kalau dijadikan satu namanya Nietong San. Titik yang pertama namanya Nietong Kuan, ya. Kemudian untuk mencari titik Nietong Kuan ini yang bisa mentreatment hemiplegia, kurang kekuatan, kelumpuhan, turunnya organ jantung, suaranya hilang, maka yang pertama yang dicari adalah titik dari lutut 5 cun ke atas. Setelah ketemu titiknya, baru setengah cun masuk, baru dijarum. Oke, kita teruskan. Kemudian titik yang kedua, kalau tadi Nietong Kuan kodenya 8829, maka sekarang titik yang kedua adalah Nietong Shang. Ya, Nietong San. Kodenya 8830. Indikasinya sama untuk memperkuat ini. Jadi 3. Maka kenapa kok harus ada 3? Karena bisa kekuatan akupuntur itu bisa mendobrak dari kelumpuhan, hemiplegia, pasien stroke itu sendiri. Nah, Nietong Shang yang 8830, lokasinya di sini. Kita lihat. Jadi setelah tadi ketemu Nietong Kuang yang pertama di sini, ya kan, 5 cun ke atas, kemudian setengah cun ke dalam titik, kemudian 2 cun ke atas. Jadi 2 cun berarti pakai 3 jari, ya. 3 jari ke atasnya, ya, ke atasnya posterior, berarti ke atas, tusuk sama kedalaman 0,5 sampai 0,8. Jadi pakai jarum 1 cun aja bisa. Oke, ini yang kedua. Kemudian titik yang ketiga adalah Nietong Kian. Kodenya 8831. Indikasi
sama seperti Nie Tong Hwang sama Nie Tong San tadi. Ya, jadi 3, makanya harus 3 jarum. Harus 3 jarum. Nah, lihat. Untuk lokasinya berarti di atasnya Nie Tong San tadi. Berarti ini titik yang pertama tadi kan 5. Terus masuk setengah dun, kemudian ini Nie Tong Hwang, kemudian 2 dun di atasnya Nie Tong San, dan di atasnya lagi 2 dun Nie Tong Sian. Ya, berarti 3 jarum. Oke, berarti 3 jarum. Lihat, berarti yang pertama tadi simasan, ya. Berarti kalau simasan, ingat, berarti dari sini 6 cun, temukan dulu 6 cun, kemudian setelah ketemu 6 cun, kemudian lateral atau keluar 2 cun, kemudian setelah itu ke atas dan ke bawahnya 2 cun, 2 cun. Kalau titik tong, temukan dulu 5 cun ke atas, habis itu kemudian habis ketemu 5 cun titiknya, kemudian masuk setengah cun, kemudian 2 cun ke atas untuk titik Nie Tong San, dan 2 cun ke atas lagi untuk titik Nie Tong Sian. Oke, sekarang kita lihat videonya supaya tidak lupa. Biasanya kalau lebih cepat masuk itu kalau ada videonya biasanya. Ya. Ya, kita lihat coba. Nah, di sini ini 5 cun ya. Ulangi lagi supaya paham. Ini 3 cun, ya. Ingat, ini 3 cun. Kemudian ditambah 2 cun. Nah, ini kan 3 jari. Yang pertama tadi 4 jari, kemudian 3 jari. Berarti 3 cun ditambah 2 cun, 5 cun. Kan gitu ya. Oke. Ketemu titiknya, lihat. Nah, ketemu titiknya di sini. Dari 5 cun tadi, ini masih di pertengahan ya. Ini masih di pertengahan paha. Masih di pertengahan tulang ini. Nah, kemudian 1 kelingking, berarti setengah cun ke arah dalam. Jadi tidak pas di tengah. Tuh, begitu. Baru nanti penusukannya nanti di situ. Ini titik yang pertama, berarti ini yang 29. Berarti ini titik 29, berarti titik Nie Tong Hwang. Kemudian titik yang kedua 2 cun, lihat. Nah, 8830 ya maksudnya ya. Berarti 2 cun dari titik 29 tadi atau titik Nie Tong Hwang. Berarti ini titik Nie Tong San. Kemudian 2 cun ke atas lagi. Nah, 31 maksudnya 8831. Berarti ini 8829, 8830, 8831. Berarti titik inilah 3 ini yang dinamakan titik Nie Tong San. Ingat ya, kalau tadi simasan, sekarang Nie Tong San. Ya, kita ulangi dari awal. Tidak lupa. 5 cun, ketemukan dulu titiknya, tengah sudah, kemudian setengah cun, ke dalam, ketemu titiknya, itulah titik Nie Tong Hwang. Kemudian 2 cun, ketemu titiknya, ke atas, posterior, itulah titik 8830. Kemudian 2 cun lagi ke atas, 8831. Maka 3 titiklah titik ini yang dinamakan dengan titik Nie Tong San. Kegunaannya seperti yang sudah saya utarakan tadi adalah untuk hemiplegia dan lain sebagainya.
Nah, jadi kegunaannya saya ulangi supaya jenengan semua tidak bingung. Jadi untuk simasan berarti untuk nyeri panggul, nyeri punggung atas, sciatik, punggung bawah, kemudian penyakit paru, nyeri dada, punggung atas karena terluka, inflamasi hidung, tuli, tinnitus, inflamasi telinga, batu redang, kelumpuhan saraf wajah, mata merah, asma, hemiplegia, oksin, kemudian penyakit kulit, psoriasis. Itu ingat deh, simasan. Kemudian yang tongsan itu kegunaannya tiga-tiganya tadi adalah hemiplegia. Berarti untuk pasien yang mati separuh, kemudian kurang kekuatan pada anggota gerak, tidak bisa bergerak, gini aja, nggak bisa sampai atas, kelumpuhan pada 4 anggota gerak, kemudian lemah turunnya organ jantung, kemudian kehilangan suara karena winstroke. Gitu ya. Jadi ini adalah harus dijarumkan. Ya, sebelum kita ini nanti ada tanya jawab ya. Ini saya teruskan dulu untuk yang selanjutnya supaya tidak lupa dan kemudian bisa diingat ya, bisa diingat. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah seperti yang adalah titik ke bawah, adalah titik Dongjuli dan titik Kili. Jadi ada 2 titik lagi ya. Jadi tadi yang pertama simasan berarti 3 jarum, kemudian tongsan berarti 3 jarum, berarti 6 jarum, ditambah 2 titik lagi untuk paha, yaitu titik Dongjuli dan titik Kili. Untuk Dongjuli adalah 8825 kodenya, dan Kili kodenya adalah A.01. Untuk Dongjuli, ya, untuk titik Dongjuli, ini nanti kegunaannya adalah nyeri punggung atas, nyeri punggung bawah, nyeri tulang belakang bawah dan atas. Jadi komplit ya, komplit. Jadi ini kan sudah mencapai, biasanya kalau ada pasien itu kan datang ke praktisi, nah ditanya, ini yang sakit sebelah mana Pak? Nah, gitu ya. Mas jawabnya, pokoknya yang sakit tuh sini Pak, pokoknya dari atas sampai bawah. Nah, ketika ada pasien seperti itu, nanti penusukannya langsung aja Pak, ini Pak, di Dongjuli. Maka ini juga bisa untuk pasien yang tidak stroke aja. Kemudian hemiplegia, mati separuh, ya. Kelumpuhan saraf, jelas, karena orang stroke itu pasti kan lumpuh sarafnya. Nyeri leher, dizziness itu pusing. Distensi mata berarti nyeri mata. Entah itu matanya karena kemasukan barang-barang apa, kemudian sakit, nyeri segala macam. Nah, tangan baal, maksudnya itu bebas, yang bisa untuk merasakan, kan gitu ya. Kemudian baal lengan atas, berarti di sini juga baal. Kalau biasanya tangan sini baal, ini juga sampai sini baal. Dongjuli. Nah, Dongjuli. Nah, kemudian nanti untuk titik kirinya adalah ya. Nah, untuk titik kili ini untuk apa? Sama dengan Dongjuli. Jadi sama titik kili ini untuk memperkuat nanti untuk pasien yang nyeri punggung atas, nyeri punggung bawah, nyeri tulang belakang bawah atas, hemiplegia, kelumpuhan saraf, nyeri leher, dizziness, distensi mata, tangan baal, lengan atas, nyeri kaki atas, nyeri telapak kaki, sama. Jadi dua-duanya ini
nanti juga harus ditusukkan kepada pasien yang kena stroke. Kita lihat untuk Dong Juli dan Ili. Kita lihat ya, untuk Dong Juli itu nanti caranya adalah dicari pertengahannya dulu. Ya, cari pertengahan di paha dalam. Paha dalam. Ya. Jadi bukan paha luar, paha dalam. Ya, ketemu dulu, kita ulangi lagi supaya tidak bingung. Kita ulangi. Ya, lihat. Ya. Nah, sudah ketemu tengahnya. Nah, itulah titik Dong Juli 8825. Kemudian titik kiri di bawahnya 2 cun. Berarti adalah A01 atau titik kiri. Ya, berarti ketika nanti mencari titik 8825 berarti harus di tahannya dulu. Ini kan lutut bagian depan ya, lutut bagian depan. Ini pertengahan tadi, ya 18, 17, 14. Ini nanti di pertengahan di sini nanti. Ya, diperhatikan betul-betul untuk mencari titik 8825 supaya tidak salah. Pertengahan, nah ketemu 8825. Kemudian 2 cun 88 A01. Gitu guys. Jadi itulah titik-titik yang malam hari ini untuk paha kita pelajari. Ya, kita pelajari untuk mentreatment atau untuk menyembuhkan pasien stroke yang kebanyakan di area paha, kaki, mati, tidak bisa bergerak. Begitu juga tangan. Tangan tidak bisa bergerak atau kebas. Biasanya kan kalau orang stroke tangannya begini nggak bisa ya. Sini nggak bisa, cuma gini sampai sini tok kan gitu ya. Untuk begini juga nggak bisa. Nah, untuk menggerakkan kaki, tangan bisa begitu, maka memakai titik 1 timasan. Berarti ada 3 titik ya. Kemudian titik nyet, tong, san. Berarti tambah titik lagi 6. Kemudian ditambah titik Dong Juli 8825 dan titik kili kodenya A01. Itu adalah titik wajib yang harus ditusukkan kepada pasien stroke kalau ingin kakinya yang sebelah yang mati itu atau tangannya bisa bergerak. Gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan dulu nih. Mungkin nanti bisa melebar ya. Bagaimana caranya gitu dengan adanya pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak-bapak Ibu-ibu. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Master. Waalaikumsalam, Pak. Ya, mohon saya agak mendekat ya karena ini hujannya deras sekali. Suaranya nggak begitu jelas, makanya saya sambil saya dengar. Saya dekatkan. Monggo, Pak. Kalau Sukahar saking Batam, Pak. iya. Niki badhe nanglet lidah nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Napa niku sing ditusuk nggih? Yang ditusuk Bisa ya. diulangi, Pak, untuk pertanyaannya. Pertanyaannya nggak bisa ngomong. Orangnya nggak bisa ngomong. Oh ya, ya. Lidahnya keluar
keluar ini terus, keluar ingus, keluar apa, ludah. Sampun Ya. dulu. Oke. Jadi pasien memang kebanyakan kalau stroke itu kan tidak bisa ngomong, lidahnya kaku, kemudian ngiler. Itu nanti insya Allah besok Mas, itu untuk rumusnya nanti insya Allah saya akan kasihkan untuk besok untuk bagaimana apasia, lidah kaku, dan supaya pasien itu bisa berbicara post stroke. Itu Mas, ya. Assalamualaikum, Master. Waalaikumsalam. Itu yang letaknya Nitongsan itu tetap diambil dari pertengahan lutut ya? Ya, betul Pak. Nah, saya ulangi Pak, ya. Jadi yang titik Nitongsan. Saya tidak lupa. Jadi untuk titik Nitongsan, ya Pak ya, berarti ini kan ada 3 Pak ya. Ya, ini ada titik 3. Jadi Nitongsan itu 3. Yang pertama yang dicari adalah pertengahannya dulu Pak. Setelah ketemu tengah, baru keluar, masuk setengah sun. Masuk setengah sun, Ya. di ke dalam, jadi bukan keluar Pak. Nah, itu nanti akan ketemu titik Nietongwan. Begitu. Jadi macun dari lutut ini 5 cun Pak. Bacun ya. Kemudian nanti masuk ke tengah cun. Baru ketemu titik pertama, kemudian di 2 cun ke atasnya lagi. Itu berarti menjadi itu Pak. Kalau telapak kakinya pasien itu nggak bisa mencengkram itu ditusuk di mananya, Master? Di mana Pak? Kalau kakinya pasien stroke, yang telapak kakinya nggak bisa kuat menggenggam gitu, mencengkram. Ditusuk di Ya, belakang. kebanyakan begitu Pak. Nah, untuk bisa merilis itu, silakan ditusukkan titik simasan sama titik itu tadi simasan sama titik 8825 dan kili. Nah, jadi kalau jenengan nanti lupa, makanya ini 8 penjaruman itu yang untuk di paha itu jenengan harus hafal itu Pak. Simasan, kemudian titik tong, dan san jauh tadi itu yang 8825, yang A01 itu loh Pak. Nah, penjaruman ikuti rumusnya, maksudnya rumusnya itu kedalaman. Karena kedalaman itu juga nanti bisa mempengaruhi secara efektif untuk percepatan kesembuhan untuk pasien itu sendiri. Itu Pak. Ya, makasih Master. Oke Pak. Oke. 8, 8, 9, 10. Ada lagi mungkin? 9, 2, 9. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Master. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Master. Ini saya dari Lampung. Saya mau nanya, untuk penjaruman di paha itu apakah dilakukan setelah mati atau gimana, Master? Assalamualaikum. Gimana Pak? Mohon maaf, nggak kedengeran. Saya tegaskan ini. Gimana? Apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, mungkin... Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya Pak, silakan Pak. Saya Nasir Pak dari Lampung, mau tanya. Oke. Untuk penjaruman di paha tersebut itu dilakukan setelah penjaruman di jari lingko itu dengan salah, apakah itu
sendiri gimana Pak? Hah? Ya, jadi untuk penjaruman paha itu nanti langsung Pak, langsung setelah penjaruman dari kepala. Jadi setelah penjaruman dari kepala nanti kan tangan lingu seperti kemarin lingu Pak ya, kemudian yang di lengan atas, kemudian langsung paha, kan gitu. Jadi langsung satu waktu Pak, satu waktu untuk penjaruman paha. Jadi nggak nunggu, nggak usah kepala dulu, kemudian tangan, kemudian kaki, nggak usah. Jadi langsung dari pokoknya setelah kepala yang 8 jarum itu Pak nggih, 8 jarum tusuk 20 menit cabut, habis itu langsung semua dari lingu kemudian lengan, kemudian paha. Jadi dalam satu waktu. Gitu Pak. Ya, mungkin ada lagi pertanyaannya? Assalamualaikum. Saya Bu Linda dari Padang. Ya. Waalaikumsalam, Bu. Itu saya penghitungan dari jarak dari lutut itu dari atas lutut atau dari tengah lutut? Ya. Perhitungannya adalah dari ST35 gitu aja, Bu. Ya. Berarti kalau ST35 itu pertengahan lutut, Bu. Nah, dari pertengahan lutut. Jadi tidak perhitungannya di atas lutut. Kalau perhitungannya nanti di atas lutut, nanti miss nanti, Bu. Jadi persis, kan biasanya begini. Biasanya orang stroke yang kanan. Nah, biasanya kan ini, Bu ya. Jadi hitungannya bukan di atas sini, Bu. Bukan di atas. Bukan di atas ini. Tapi persis di pertengahan lutut pasien. Ya. Nah, itu nanti pas nanti ketemu, Bu. Itu, Bu. Jadi maka perhitungannya memang betul-betul harus dihitung betul, Bu. Harus diingat bahwasanya untuk Master Tung ini tidak memakai meridian. Jadi betul-betul harus dihitung secara mendetail titiknya itu supaya tidak miss. Karena kan tidak ada tonifikasi, tidak ada sedasi gitu ya. Jenengan nanti nusuknya di paha itu mau mencong kiri, mau mencong kanan, istilahnya nggak masalah. Gitu ya. Yang penting titiknya pas, insya Allah efeknya bagus. Itu, Bu. Ya, terima kasih. Satu lagi, Oke. titik ini belum paham saya yang titik Yuli dan Chong Yuli. Chong Chiuli. Ya, Ya. Baik. Bentar, Bu. Jadi, ini, jadi di sisi sini, Bu. Kelihatan ya? Ini paha. Nah, ini paha. Jadi di pertengahan paha sini, Bu. paha luar. Ya, pas di pertengahan sini. Hitungannya itu nanti, hitungan pertengahnya itu nanti dihitung dari pertengahan sini, Bu. Jadi bukan di atas sini ya. Bukan di atas sini, tidak. Jadi di pertengahan persis. Antara ini lutut tengah, tarik, ini kan ada garis nih. Nah, nanti hitung aja. Jadi diukur aja. Nanti sini. Berarti sini sama sini, itu nanti dengan kira-kira pertengahannya mana? Oh, tengahnya di sini. Oke, berarti di sini doblos, kemudian 2 jum ke bawahnya. Berarti itu titik kiri A 0. Sini jahitan. Nanti untuk Chong Chiuli tadi itu, Bu, yang 8825. Nah, itu 8825 itu jenengan ya, Bu ya, itu bisa digunakan terlepas dari stroke ini, Bu ya. Itu bisa untuk menetralisir racun. Jadi kalau umpamanya ada pasien yang terkena racun apa aja ya,
herbal, terus obat-obatan, atau terkadang dia itu kan ada pasien yang sering minum minuman keras, keracunan kan gitu ya. Itu ditusuk aja di 8825. Itu nanti reaksinya seperti itu, Bu. Kalau memang keracunan betul, itu nanti perutnya akan reaksi muntah itu nanti. Dan racunnya akan hilang. Maka itu bagus sekali untuk menetralisir racun. Gitu, Bu. Terima kasih. Itu waktunya berapa lama kalau yang di paha? Kalau yang di paha, itu nanti barengan semua, Bu. Barengan dengan yang di tangan, barengan dengan yang di yang di siku atas itu nanti sama semua. Minimal 30 sampai 45 menit, Bu. Maka saya anjurkan, ya. Saya anjurkan kalau untuk menangani pasien stroke memang bawa mesin simulator. Jadi kan 45 menit kan setiap 10 menit jenengan harus muter-muter kiri kanan untuk simulasi tuh. Kiri kanan kan ya nungguin juga. Tapi kalau pakai mesin tinggal tancap, cep, dipasang 30 menit, wah udah itu. Itu nanti reaksinya cepat itu, Bu. Kalau daripada kita setiap 10 menit harus kontrol, muter-muter kiri, muter-muter kanan, kan gitu. Kan harus disimulasi, Bu. Karena memang harus kena C-nya, kan gitu. Itu, Bu. Ya, terima kasih. Dipasang ada yang lain, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dewi dari Semarang. Tadi penjelasannya untuk titik 8825 itu yang paha luar ya, Pak Romi, bukan paha dalam ya? Betul, Bu. Jadi 8825 itu yang paha luar. Jadi tadi yang seperti yang Ibu sebelumnya tadi yang yang jahitan celana. Ya, pokoknya urutannya situ. Pokoknya yang paha luar tengah. Berarti kan paha luar tengah kan di sini, Bu. Nah, paha luar tengah. Kalau di sini kan paha dalam. Ini berarti paha luar tengah. Berarti kira-kira tengahnya kan di sini. Nah, kemudian ini Dong Juli, kemudian dua tun ke bawahnya berarti dia kira-kira di sini. Itu, Bu. Untuk mengukurnya dari itu apa? Dari mengukurnya itu dari apa? Untuk mengukurnya nanti pakai gini, Bu. Pokoknya kira-kira di tengah pakai tangan. Coba kita lihat ya, Bu ya. Kita lihat supaya tidak. Nah, lihat di sini 8825 kan di sini. Ini kan pas di lutut tengah ya, Bu ya. Ini kan lutut tengah. Kita ulangi ya. Supaya ini. Coba perhatikan. Nah, dihitung tengahnya, Bu. Nah, ini kan tengahnya nih, ya. Pas tengah-tengah. Nah, setelah udah ketemu tengahnya, kalau pamannya ada jarum ya langsung dijarum. Ini kan gitu ya. Nah, ini kalau untuk sementara ini kan ini ditandai aja 8825 tulis. Nah, ini pas di tengah. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk A01 atau kirinya 2 tun. Nah, kemudian di bawahnya 2 tun. A.01. Begitu, Bu. Bisa dipahami ya. Jadi pertengahan itu dari lutut terus pangkal paha diukur tengahnya ya, dibagi. Ya, betul. Jadi diukur tengahnya ya, Bu ya. Nah, jadi kan setiap orang pasti kakinya itu panjangnya beda-beda ya, Bu. Jadi ada yang panjang banget, ada yang pendek. Jenengan sebagai terapis itu harus betul-betul bisa mengukur istilahnya perkiraannya itu betul. Kayak gitu ya. Ada yang tengahnya itu silang begini ada, berarti tengahnya persis. Kan mamanya ada yang anak kakinya atau pendek itu kan berarti kan dengan begini kan berarti terkadang
berarti tengahnya. Intinya adalah di paha sisi luar itu diambil ininya, tengahnya. Itu untuk diet yang ini kemudian 2 jun ke bawah untuk pilih, yaitu A01. Begitu, Bu? Ya, untuk lutut itu artinya di tempurung lututnya itu ya. Ya, Pak. betul, Bu. Betul. Ya. Ada lagi? Ini mohon maaf ya, ini belakang saya karena hujan terus betul nih. Dari tadi maghrib hujan terus. Mister Romi, saya tanya lagi nih dari Bu Linda Padang. Gimana, Bu? Adakah pertanyaan lagi? Kalau tidak, ini saya kembalikan ke Ulan untuk meneruskan. Itu Kak Ulan, monggo Kak Ulan. Baik, teman-teman, masih adakah yang mau bertanya? Ini materinya sudah selesai ya, Master ya? Iya, Untuk semalam ini sudah selesai? sudah. Gimana, Mbak? Untuk Zoom malam ini materinya sudah selesai? Sudah. Jadi insya Allah nanti untuk pertemuan yang selanjutnya saya akan mengasihkan rumus untuk masih saya lihat ya untuk apasia dan itu. Sebentar. Ini masih ada pertemuan selanjutnya guys untuk ini. Jadi untuk selanjutnya besok itu pertemuan kita nanti juga akan berakhir. Jadi untuk rumus untuk betul-betul bisa dipakai. Jadi dengan lagi tidak lagi bingung. Kalau yang kemarin kita kan belajar istilahnya itu satu-satu ya, Bu ya. Pokoknya bingung buat apa. Kemudian 44, 16, 15. Kemudian hari ini kita belajar simasan, nyetongsan, kemudian belajar lagi tentang A0 itu kan A01 itu kan semua kan untuk ini ya supaya kita mengerti arah satu persatuan titik itu gunanya untuk apa. Nah besok itu nanti untuk pertemuan besok itu akan saya kasihkan rumusan untuk penanganan yang untuk stroke itu sendiri. Jadi dengan tidak usah bingung-bingung lagi nyari. Oh berarti kalau umpamanya untuk kelemahan otot kan gitu ya, kelemahan otot nanti rumusnya apa? Ya jenengan nanti pakai itu. Untuk apasia berarti untuk yang lidahnya kaku, yang nggak bisa ngomong, nanti rumusnya apa kan gitu ya. Kemudian nanti juga ada pasien stroke yang gagal ginjal, pasca gagal ginjal, nanti rumusnya apa kan gitu ya. Jadi insya Allah untuk pertemuan yang besok itu sudah rumus-rumus saja yang kita pelajari rumusannya. Jadi saya kayak umpamanya wajah perot kan gitu ya, wajah merot kiri atau kanan itu nanti ada rumusannya tersendiri untuk rumusan untuk menyelesaikan ini yang facial paralysis atau wajah perot Bell-Pasli itu loh. Nah itu nanti ada rumus sendiri. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya itu begitu menarik ya untuk jenengan catat atau nanti insya Allah juga untuk materinya
insya Allah juga akan saya sharekan. Itu mungkin begitu Kak Ulan. Ya, Master. Ini teman-teman ada yang nggak ya, katanya mic-nya nggak bisa digunakan. Ini sudah bisa Pak Umam ya, sampai yang